pengen kejar lah biar perumahan himbauannya dalam bentuk apa ke warga itu kan mungkin juga lagi kawasan ya terus ada duri sebenarnya nggak perlu duri lah kalau itu. Kita koordinasi dengan developer karena penerangan di Blok B tempatnya Pak Rocky itu masih gelap banget sama sebagian danau. Blok A juga yang di pojokan itu ya Pak Redi ya? Masih banyak yang gelap ya. Kita pengen kerjasama sama developer, kita pengen kejar lah biar perumahan ini terang, biar enak gitu Pak. Kemudian rangkuman dari ADRT-nya, kewajiban umumnya warga RT 9 adalah warga yang berdomisili di area Blok A, Blok B, D4 nomor 1 sampai 7 dan ruko perumahan Spring Garden Resident. Warga wajib bersedia untuk didata oleh pengurus RT dan menyerahkan salinan KTP dan KK anggota keluarga. Warga wajib melapor jika ada tamu yang menginap lebih dari 2 kali 24 jam kepada ketua RT. Warga wajib memelihara kebersihan lingkungan dan sekitar pekarangan rumah masing-masing. Warga dihimbau agar berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh RT 009. Kemudian lanjut Pak. Hak warga. Di sini hak warga adalah menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus, mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat warga baik diminta ataupun tidak, mendapat pelayanan yang sama, menggunakan fasum yang sama, memanfaatkan danau tengah untuk kegiatan memancing ikan hanya untuk warga, namun jika ada kerabat yang ingin memancing wajib didampingi oleh warga. Kemudian di sini yang paling penting sih Pak, ini perihal iuran Pak, uang kas RT. Iuran kas bersifat wajib dan besarnya 50.000 per kakak per bulan. Dimulai dari bulan Oktober, ditagihkan pada kisaran tanggal 1 sampai tanggal 5 tiap bulannya. Pengurus RT akan memberikan bantuan sumbangan kepada warga yang diambil dari dana kas sebesar 500.000 diperuntukkan untuk melahirkan, sakit rawat inap lebih dari 2 kali 24 jam, sakit berat, COVID, meninggal dunia. Laporan kas dilaporkan pada tanggal 20 setiap bulannya. Di sini ada pertanyaan dulu Pak, masalah perihal uang kas Pak. Kalau semuanya Pak, semuanya Pak. Jadi 50.000 itu, saya maunya sih kalau misal dananya terkumpul banyak Pak. Jadi program saya nanti kalau dan terkumpul banyak, saya mau masang CCTV Pak. Jadi biar lebih aman Pak. Jadi misalnya pojokan sini satu sama pojokan Pataro satu. Nanti pojokan Pataro yang ngarah ke rumahnya Pak Diki satu, di depan rumah Pak Diki satu. Jadi tiap pojok akan saya pasang CCTV Pak. Di Blok A juga sama, dari Pak Marlon ujung apa yang Pak Denny itu. Pokoknya tiap pojokan saya kasih CCTV. Tapi memasang CCTV itu di rumah. Iya Pak. Ya kan? Iya. Yang sudah ada itu sayang. Iya Pak. Kita berkaca dari yang kemarin kita pasang di Blok B Pak ya. Iya. Memang kita pasang tapi kita nggak kasih rumah. Jadinya pas kena air, lalu kita sambung pakai plastik tuh niatnya biar anti air. Ternyata tetap aja rembes-rembes juga, mati juga ternyata. Iya, nanti kita lebih bekerjasama langsung sama orang ahlinya lah, orang CCTV-nya kita datengin enaknya gimana pemasangannya. Terus untuk iuran juga, jadi saya mau untuk kegiatan normalisasi air juga Pak, karena kita butuh tukang. Kalau kita kerja bakti nggak bakalan sanggup sih, karena berat banget penutup gotnya. Jadi pasti kita ngebayar orang buat normalisasi saluran. Paling kalau kita kerja bakti ya ngangkut-ngangkutin pasirnya doang Pak, buat kita buang ke sini urukan. Pak, boleh saya
Oh. Dulu. Passwordnya dulu. Oh. Kan tadi duluan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam bapak-bapak semua. Alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul ya. Walaupun kita belum bisa saling mengenal, saya pun termasuk warga baru. Bisa dibilang saya baru 9 bulan gitu ya. Karena Januari 2021 saya baru menempati pada saat banjir ya, menempati rumah ini. Nah, yang saya ingin tanyakan dari program kerja dari Pak Eko, untuk iuran kas ini yang 50.000 apakah sama dengan IPL? Apa bedanya IPL dengan kas gitu? Kalau boleh saya mungkin minta penjelasan gitu. Makasih Pak pertanyaannya. Untuk IPL itu kan kita masih ditanggung sama developer Pak. Iya. Jadi itu beda Pak dengan IPL. Nanti kalau misalnya developer udah pergi, udah nggak ada, udah nggak tanggung jawab sini, baru itu kita gabungin lagi sama IPL dan besarannya nanti kita Sesuaikan lagi. Pak. Dia dalam arti kata IPL kan 150 150 ya. ditambah dengan uang kas berarti jadi 200 per bulan ya. Oh, tapi fasilitas dari IPL itu kan mengakomodir kayak taman gitu ya. Nah, uang kas ini mengakomodir itu juga enggak? Atau cuma CCTV aja gitu? Saya nggak ngopi. Uang kas itu Pak penjelasannya kan kalau misalnya ada yang sakit, rencananya kalau kita mau beli ini Pak speaker kayak Blok D kan ada speaker. Speaker itu berguna banget Pak misalnya kita ada pengajian di rumah. Itu kan penting tuh Pak, misalnya ada acara keluarga di rumah. Ya ibarat uang kas itu dari kita untuk kita juga sih Pak. Oh iya. Kalau itu sih nggak masalah kalau memang kita untuk ini kan. Karena sebelumnya di Blok B juga kita ada uang kas sebelumnya Pak. Oh gitu. Kalau di RT dan uang kas Blok B itu kemarin 30.000. Tapi cangkupannya kecil Pak. Karena kan hanya untuk Blok B. Misalnya kalau ini kita punya 2 blok ya Pak ya? 3 sama D, sama ruko juga. Ya saya rasa ya, tapi kalau misalnya keberatan nggak apa-apa Pak, misalnya atau mau berapa enaknya kita rundingin di sini aja Pak. Enggak, kalau saya sih belum ini keberatan, enggak, maksudnya nanya aja dulu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Mungkin mewakili aspirasi kan. Iya. Kalau saya sih kalau jumlah emang itu jelas untuk apa, saya dukung gitu. Ya. Kemudian ada lagi Pak tambahan Pak Eko. Jadi kalau ada kerabat, orang tua atau anak yang meninggal, dari RT nanti akan bantu buatkan tenda sama kursi-kursinya. Jadi keluarga hanya mengurusi dalam. Iya. Nanti kita bantu. Terus boleh nanya lagi? Boleh Pak, boleh Pak. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz ya? Selesaikan lah. Karena mungkin ini mewakili warga yang lain juga ya. Kita di blok ini kan ada hampir 100 lebih ya. Iya. Tadi saya mendengar masalah pindah kakak minimal 30 kakak kan kalau target Pak Eko kan. Nah, saya sendiri KTP saya masih Jatiwarna. Karena orang tua saya juga di situ gitu ya. Nah, terkait dengan pindah KTP ini kan bukan cuma tinggal pindah aja gitu ya. Saya sempat juga berdiskusi dengan beberapa warga. Emang ada kendala kalau kita pindah. Saya udah 3 kali pindah KTP dari Medan, dari Sibolga, Medan, Jakarta. Nah ini Jakarta pun di orang tua gitu ya. Itu repot memang. Pertama kita mindahin status mobil. Kita kan punya harta ya. Mutasi, terus kemudian motor. Kalau keluarga ya kita tinggal ini aja kan, nambah misalnya di kakak kan. Nah, kendala itu apakah sudah diakomodir oleh ketua RT gitu, karena kita otomatis kan udah butuh waktu dan biaya. Kalau biaya emang kita tanggung sendiri, cuma kalau waktu kan kita kadang sempat nggak sempat ya. Kita misalkan mau mutasi, saya aja kemarin mutasi dari plat BK ke sini itu memang butuh waktu lama. Nah udah gitu ribet, saya coba ngurus sendiri itu ke Samsat, itu banyak aturannya gitu. Nah dari warga mungkin punya kendala seperti saya juga. Kalau memang kita sih inginnya niatnya pindah gitu ya. Cuma dengan kondisi kita punya kendaraan ya mungkin ada yang
yang lebih dari 2, 3 atau kan karena repot juga. Terus juga anak juga kan. Kondisi anak saya sekarang SMP. Saya berharap sih dapat zonasi dengan sistem zonasi sekarang kan. Kita inginnya anak itu dapat sekolah yang dekat rumah. Iya. Kebetulan rumah saya di Jatiwarna ada sekolah di situ. Cuma memang di sini kalau nggak dipindah sini agak jauh gitu. Nah itu gimana kalau kita nggak berniat, bisa bukan nggak berniat ya, mungkin ditunda untuk tahun depan atau 2 tahun 3 tahun berikutnya gitu. Ya kalau Oh ya, silakan Pak. saya juga pas mau pindah KTP Pak, Iya. KTP sini saya mikirnya gitu juga sih Pak. Saya kan suatu kendaraan pasti mutasi juga kan Pak. Mutasi. Tapi saya nego ke kelurahan yang saya tempati dulu di Priuk. Saya bilang, Pak saya KTP-nya nggak saya ambil dulu ya, kayak gitu. Tapi cuma dia dikasih surat domisili Pak, jadi kayak KTP bentuknya. Itu masih bisa Pak. Dan itu bisa diperpanjang tiap tahun. Kendaraan. Untuk perpanjang STNK. Nanti misalnya mau pindah domisili, saya udah ngobrol sama kasih kelurahan Jatimurni. Jadi yang bapak urus hanya dari RT, RW, kelurahan sama Dukcapil setempat. Iya. Nanti setelah dapat surat dari Dukcapil, suratnya kasih ke saya, ntar saya ngurus. Jadi bapak tunggu di rumah, ntar jadi KTP-nya di rumah saya anterin. Kalau kita minta tolong Pak Ketua RT ngurus semua bisa, misalnya gitu, misalnya kan kita waktu ya, mungkin dari bapak-bapak kan Iya, sama. kita tahu lah kondisi ya. Iya, saya juga ada waktu. ini Tapi juga nggak ini bisa misalnya. Kalau untuk mutasi kendaraan ini ada Biro Jasa. Nah itu Iya. dia, mungkin Ada Pak Agung yang bisa membantu. mungkin nanti ada one stop service di sini kan. Ya, jadi kita nggak perlu calo lagi. Pak Eko, Siap. tadi saya mau nanya terkait domisili ya. Iya. Nah, saya pernah ngurusin 2019 di Jakarta. Hah? Itu kelurahan mengeluarkan estima tidak ada domisili selama tahun 2019. Heeh. Itu dihapus, diganti. Nggak tahu digantinya sama apa. Kemarin kan saya baru ngurus kemarin nih Pak. Kemarin. Bulan kemarin saya ngurus. Saya bilang sama kelurahan, saya ada kendaraan yang harus saya urus juga. Saya bilang kayak gitu kan. Ini saya sih negonya KTP jangan diambil Pak, tapi nggak boleh ternyata. Nah itu. Iya, itu masalahnya. Iya, tapi sama kelurahan, saya kelurahan di Priuk, sama dia dikasih, ya udah bikin domisili aja, tapi bentuknya kayak KTP. Ya, karena dari kelurahan sendiri nggak mengeluarkan dia. Jadi sudah dihapus per tahun 2019 DKI ya, DKI. Nah itu. Tapi saya kemarin saya dikeluarin kok Pak, saya jadi DKI juga kan. Oh masa kemarin saya ngurusin itu domisili udah dihapus katanya gitu. Nah ini mana bener. Itu saya kemarin masih bisa Pak. Beda lurah berarti. Iya. Paling sih mungkin sekarang untuk yang prioritas dulu Pak ya, mungkin yang mau ya, mungkin kalau Iya. ada pertimbangan lain kayak Pak Sayuti di daerah Bekasi, jadi kan untuk administrasi nggak terlalu ribet tuh Pak, untuk mutasi mobil kan juga nggak terlalu mahal untuk Bekasi sama proses untuk pemindahan dari Bekasi ke Bekasi itu lebih simpel sih Pak. Oh. Tapi mungkin karena zonasi anak juga, selain mau kendaraan kan ada sekolah juga kan. Kita Karena berharap. konsep kita kalau 30 kakak ini nggak tercapai itu ada evaluasi lagi dari wali kota ya. Wali kota, Wali Pak. kota. Itu sih Pak. Kemudian Makanya ini, kita Pak. butuh bantuan warga juga nih untuk Ya, 17 Pak. 17. Sedangkan Iya. Tapi sih kalau berdasarkan ya ngobrol-ngobrol sih mungkin beberapa juga ada yang tertarik juga untuk pindah KTP kan. Karena kan kita di sini kan stay-nya bukan untuk tahun 2 tahun ya Pak. Iya. Kita beli rumah di sini untuk selamanya lah ya, seenggaknya kita Iya. stay lah. himbauannya dalam bentuk apa ke warga? Ini kan mungkin yang hadir tidak semuanya nih. Iya. Kemungkinan ya. Supaya bisa kita tercapai yang 30 itu. Kira-kira karena kan kalau tidak tercapai kita Iya. ada konsekuensinya begitu kan. Iya benar Pak. Kira-kira bagaimana gitu. Kemudian tadi yang dibilang oleh Pak Fahmi
yang diprioritaskan mungkin untuk yang kakak yang lama yang domisilinya di Bekasi ya. Nah, kemarin kan sudah ada yang kita serahkan tuh mungkin ya apa kakak dan sebagainya mungkin sudah didata ya. Iya. Kira-kira ada jumlahnya 30 atau Ya, belum didata. belum balik. Inap, sakit berat, COVID atau meninggal dunia, suami, istri, anak, orang tua. Kemudian dana itu untuk kerja bakti juga, dan kalau dananya cukup, banyak kita mau masang CCTV juga Pak. Terus untuk beli inventaris sih Pak, Inventaris buat RT tuh. inventaris buat RT sih Pak, kayak bangku, kayak speaker. Terus juga rencana mau di tenda gitu, Rencananya sih Pak. kita mau beli tenda Pak. Jadi kalau misalnya ada acara di rumah, jadi kita nggak perlu sewa tenda lagi. Jadi RT punya tenda. Untuk itu ada yang keberatan nggak Pak untuk 50.000 gitu Pak? Saya pribadi sih nggak keberatan Pak. Atau kalau yang lain. Saya insya Allah nggak keberatan. Saya juga mau info untuk warga Blok B sih, kan sebelumnya kan warga Blok B itu ada iuran ya Pak ya, 30.000 ya. Mohon maaf nih untuk bapak warga Blok A nih ya. Jadi kan ada beberapa warga yang bayar sampai Desember gitu Pak. Nah itu nanti atas iuran ini nanti untuk yang udah bayar, misalkan dulu Blok B 30.000 sebulan. Nah kalau sekarang 50.000, nanti selisihnya itu akan ditagihkan ya paling gitu sih Pak. Dan untuk yang udah misalnya kita hitung ulang, nanti misalnya mereka ternyata cut off-nya sampai di Desember nih, berarti nanti kita tagihkannya nanti di Januari gitu. Jadi nggak kita tagihkan lagi yang udah membayar sampai Desember atau enggak sampai bulan di atas bulan September lah. Kalau boleh usul Pak, bisa Pak. karena masalah iuran ini kan masalah uang. Betul Pak. Kalau bisa dengan teknologi sekarang udah mulai transfer ya. Kalau bisa sih nomor rekening aja kita, jadi tinggal Nanti ini kita gitu. sih rencana yang bakal Nggak perlu disampering ke rumah-rumah lagi dikutip itu. ya karena pengalaman juga Pak, kalau cash gitu kadang-kadang kita miskalkulasi akhirnya bendahara Iya. yang nombok. Iya, makanya nanti nomor rekeningnya dicantumin aja Pak. Iya. Gitu. Nanti di grup RT juga tiap bulannya Ya. pasti kita laporkan Pak. Share laporan kasnya sih Pak. Iya, laporan keuangannya nanti buat apa aja, sisa kas tinggal berapa. Lihat tiap tanggal 20-nya. Karena kan RT ini kan baru ya Pak, tapi kita kemarin sudah menerima dana dari hibahnya dana panitia ya Pak. Nah itu saya udah bikin laporannya sih, nanti tinggal saya share sebelum mulai ya dekat-dekat inilah. Udah jadi sih laporannya. Jadi si pemilik rumah wajib melaporkan ke ketua RT sebelum dan sesudah melakukan renovasi rumah dengan menyerahkan fotokopi KTP tukang bangunan. Jadi biar RT tahu nih Pak tukangnya ada berapa. Jadi kita bisa ngedata. Takutnya kan orang luar yang tiba-tiba masuk aja kita nggak tahu kan, ini masalah keamanan juga sih. Terus menerapkan jam kerja renovasi rumah dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 17. Dan meminta izin kepada tetangga belakang, samping, kanan, kiri rumah. Yang terakhir membersihkan dan merapikan sisa bangunan setelah selesai melakukan renovasi. Karena biasanya saat renovasi itu pasir masih banyak banget masuk ke got kan. Jadi kayak saya maunya kalau ada yang renovasi, jadi kalau misalnya mandornya datang saya lapor, saya mau buat pasirnya dialasin terpal dulu Pak. Jadi si pasir nggak masuk ke got. Ya Pak, ada yang keberatan nggak untuk aturan ini? Tukangnya boleh lembur ya? Tukang kalau itu ntar izin aja dulu ke tetangga samping kanan kiri. Dievaluasi lagi di tingkat wali kota. Kemudian normalisasi saluran air. Jadi saluran air kita bersihin lagi nih karena pasti udah lumpur, pasir. Iya benar. Kemudian yang keempat area olahraga. Jadi
kita pengen di RT 9 ini ada area olahraga, tapi masih belum tahu sih olahraga di mana. Nanti kita pikirkan itu bareng-bareng lah. Selama ini bulu tangkis di Iya. belakang. Ada kebetulan ada Pak Menteri Olahraga juga datang ke sini. Marlon. Tadi saya udah nyiapin meteran, lupa bawa. Soalnya kemarin ada yang usul di sini mau dipakai buat olahraga gitu. Basket sih aman sih, 3-on-3 sih. Kalau basket Kalau bulu tangkis Pak, apa pakai itu aja? Lebar deh Pak ya. Kurang lebar. cuma 5 meter Pak. Karena saya sama Pak Ahmad nih termasuk hobi bulu tangkis nih. Selama ini di Blok D gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada juga kita ke Blok D juga nggak masalah sih. Nanti Blok D kita undang main di sini Pak. Ini habis ini mau main nih masalahnya. Mau main bulu tangkis. Kita main di lapangan Blok D. Sewa tempatnya Pak kita ya. Pak Eko, ini masalah pembuatan biopori ya? Iya Pak, Tiap warga satu lubang, itu posisinya di mana itu? Di depan rumah. di depan rumah Pak. Nah, sebenarnya fungsi biopori ini apa untuk mencegah banjir ya? Iya, peresapan air Pak. Oh, peresapan air. Nah, sebenarnya kalau biopori ini kan satu lubang ya. Satu lubang Pak. Fungsi biopori sebenarnya untuk, kalau yang saya tahu ya, untuk mencegah adanya suatu genangan air, dan itu genangan air yang nggak terlalu banyak ya, sehingga dia tuh tidak ada genangan air di sekitarnya. Kalau banjir itu kita itu udah banjir tuh, ya, itu nggak mungkin. Jadi kita gini Pak, untuk ya kita kan itu dari dana ya, dana kita ya. Satu biopori itu berapa dana? Kita kemarin Itu kan satu biopori 35.000 Pak. 35.000. Ya, jadi kalau di depan rumah sebenarnya biopori itu untuk mencegah ada suatu genangan Pak. Umpamanya di lahan taman biasanya di situ ada suatu genangan. Nah itu diciptakanlah suatu biopori. Tapi kalau umpamanya genangan kita ini, kita sebenarnya kalau ada hujan banjir nggak akan hujan gitu. Nah, mungkin Tapi itu kita ada pandangan. studinya sih Pak kemarin anak Iya. ITB, saya ada YouTube itu saya lupa nge-share sih. Jadi di Bandung itu ada yang daerah yang banjir Pak. Terus anak ITB bikin biopori itu. Tapi beberapa lubang banyak. Oh banyak. Dan kan kalau saya sih dari RT ngasih satu. Kalau misalnya yang punya rumah mau nambahin juga nggak apa-apa sih. Bisa tambahin pipanya gitu, ntar kita bolongin sekalian. Sebenarnya ini kita ikhtiar sih Pak. Iya. Saya tambahin dikit ya. Jadi Iya. memang kan waktu kemarin kita udah sempat bahas ini Pak. Jadi sebetulnya kalau dalam satu rumah itu minimal ada 3 lah gitu. Nah untuk itu mungkin kita inisiasi mungkin dari RT itu nanti nyumbang 1, terus sisanya ya per rumah itu terserah mau nambah berapa gitu. Tapi kita harapkan gitu kan ada satu rumah tuh minimal ada 3 lah. Kalau kita bilang mencegah banjir memang nggak mungkin. Tapi mengurangi iya, mengurangi iyalah pasti. Karena kayak tadi kan ada genangan air kan sebetulnya kan banjir itu ya termasuk genangan itu juga gitu kan. Jadi minimal dia diresapkan kan gitu. Dan itu nanti hasilnya kan juga akan bisa, itu nggak cuman lubang biopori seperti itu aja, tapi contohnya misalnya kayak kulit pisang ini apa gitu ya, buah-buahan, sampah buah itu kan nanti dimasukkan ke dalam tuh kalau sudah 2 atau 3 bulan ya. Iya. Itu nanti bisa jadi pupuk, diambil dikeluarkan jadi pupuk organik kan jadinya gitu. Nah itu bisa buat tanaman, istilahnya bisa dipanen gitu. Jadi ya semakin banyak sebetulnya semakin bagus. Cuman kalau bisa memang yang minimal ada 3 lah satu rumah gitu. Nah ini balik lagi sebetulnya kalau mencegah banjir nggak mungkin lah, tapi mengurangi kan ya ini sebagai salah satu ikhtiar kita lah, ikhtiar bersama gitu sih Pak. Oke Pak Eko, lanjut. Kira-kira bisa ya? Notulennya juga nggak ada. Masa itu udah ada. Oh, udah ada. Oh, itu. Gejrong apa namanya? Gejrongan apa? Yang di dalam danau itu apa namanya? Iya. Kawat itu. Rejongan apa? Iya bagus juga. Rejongan. Apa ide dari Pak Andi? Jadi kan danau itu kan pagarnya udah Karatan. karatan. Ya. Terus
ada Duri-duri. duri-duri. Sebenarnya nggak perlu duri lah kalau itu. Kawatnya nggak perlu. Iya, kawatnya nggak perlu, paling cuma pagarnya aja buat anak-anak kan. Nah, ini cocok kita masukin Nanti kalau ya mudah-mudahan udah darahnya nanti kita panggil tukang las untuk dibener lagi tuh yang udah putus-putus tuh, sama si duri-duri dicabut-cabutin aja ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Kalau boleh usul Pak, mungkin ditambahin sedikit kursi Pak, biar bisa memandang danau gitu kan, sambil sore-sore. Mancingnya enak kalau ini. Enggak, kita kan nanti menua di sini, mandang danau aja udah bahagia banget kalau udah tua kan. Nggak bisa ke mall. Kalau saya mau ngasih tempat sampah Pak, jadi di masing-masing ujung ada tempat sampah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mancing bawa minuman gitu, botolnya taruh di tempat sampah gitu Pak. Jadi Iya. biar nggak nyari tempat sampah, biar bersih juga Pak. Mungkin ada yang minat buka toko pancing ya kan? Toko pancing. Oh Indomie. Demi kopi sih gitu ya. Betul. Bubur kacang hijau nanti ada yang jualan di pojok. Buat restoran RT. Betul prospek tuh. Untuk pemaparan dari RT dan pengurus RT cukup sekian sih Pak. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Untuk persiapan menyambut banjir yang tidak diharapkan itu sudah ini dari sisi keamanan. Iya. Apakah dari Dinas RT sini sendiri sudah koordinasi dengan developer terkait untuk keamanan tersebut? Karena kan saya selama berapa bulan sudah di sini, melihat SOP-nya orang di depan itu sebenarnya kurang jelas. Terus yang kedua, untuk pemagaran sekelilingnya di sini, karena terkait banyak mungkin ya yang tidak diharapkan lah orang-orang yang bisa loncat itu, apakah sudah ada apa ya penanggulangannya? Mungkin bisa dipasang kawat atau bagaimana? Kemarin pas yang ada orang lihat pasang tosok yang kemarin di pojokan B1 itu kan B1 kan lebih kecil tuh Pak temboknya, tapi di situ malah nggak dikawatin. Saya udah koordinasi sama Pak Juwanto, saya minta tolong untuk dikawatin tuh Pak, tapi sampai saat ini masih belum dikerjain juga. Apakah kita melalui dana kas yang kita bisa kumpulkan tuh ibaratnya sebelum kita membuat enak ini dulu, baiknya keamanan kita dulu diberesin, apakah bisa melalui dana yang dari uang kas ini? Saya sih gini ya Pak, karena masih ada developer, selama kita masih bisa ketok developer, kita ketok dulu developer Pak. Maksud kami jangan sampai tunggu nanti ada korban dulu. Kan ibaratnya kalau kita ngetek developer itu berarti sudah ada korban. Nah, maksudnya kenapa nggak dari gerakan kita dulu supaya kita memagari atau untuk ujung-ujungnya untuk kita juga dulu. Itu saja. Siapa? Ntar saya koordinasi lagi ya Pak, saya tanya lagi kapan. Ntar kalau misalnya belum ada jawaban juga, pasti kita pasang aja ya Pak ya. Iya, barangkali gitu. Soalnya daripada kita sudah happy, pemancingan sudah siap, tapi untuk keamanannya Mohon izin Pak, mungkin ada yang punya saran serial keamanan gitu buat yang dimasukkan kita juga ke depannya. Kayak kemarin kita udah bahas soal gate system, cuman gate system itu kan butuh dana juga ya, agak mahal juga kan. Terus kondisi kita kan sering banjir, mungkin kalau sensor di bawah itu akan sering rusak, agak panjang sih itu ke depannya. Cuman perihal yang saya sorotin banget sih SOP security kita nggak jelas. Iya betul, setuju sekali. Jadi nggak ada pagar semua kan, kendaraan bebas gitu aja. Kalau sampai ada korban ya agak bahaya gitu sih. Gojek atau tamu yang datang wajib ngasih KTP, baru dibukain pintunya Pak sama security. Ya bagus gitu ya. Tapi mungkin itu beberapa tahun lagi lah Pak, ketika dana kita udah siap Pak. Sebenarnya dari stiker itu udah cukup Pak, cuma warga baru kan ada yang belum dapat juga gitu ya. Maksud saya mungkin. Iya paling kita nanti kan itu kan stiker tahun 2020 Pak. Iya. Nah, nanti kita paling peremajaan stiker paling. Kita bikin stiker lagi. Gak usah ditulis tahun lah ya Pak ya. Gak boleh berapa. Salam Pak. Nah stiker ini kan ada 2 RT, sama atau beda? Nanti kita kerjasama sama. Oh sama. berdua, Pak. Kirain dibedain.
yang 50.000 Pak. Iya, Pak. Iuran itu. Iya Pak. Saya hanya menanyakan itu kan iuran apa namanya tadi saya mendengar untuk fungsi dagangnya tahu gitu ya untuk apa namanya lahiran, untuk kematian dan seterusnya gitu ya. Cuman selama ini apa namanya saya sedikit mengkoreksi, ada sedikit overlap maksudnya gitu Pak Eko. Nah, overlapnya apa? Misalnya di sini ada suatu entah itu kematian, entah itu dengan orang sakit, entah itu lahiran dan seterusnya. Itu misalnya ini RT udah apa namanya di grup RT atau apa itu udah ngadain itu tuh ya apa namanya istilahnya apa tuh sumbangan atau apa gitu ya. Nanti di grup yang lain ada lagi Pak gitu. Misalnya termasuk juga di grup ibu-ibu RT gitu. Nah ini kan ibu-ibu ini kan istri-istri kita gitu. Nah, maksud saya, mohon maaf, apakah bisa dikoordinasikan kalau misalnya itu memang RT gitu ya. Jadi biar satu suara antara bapak-bapak sama ibu-ibu itu match gitu. Jadi tidak ada double output gitu ya, tidak ada double output kecuali mau japri, mohon maaf japri gitu ya. Kalau japri itu monggo itu silahkan gitu ya, tapi selama ini mungkin bisa dikoordinasi seperti mungkin ini pendapat saya mungkin nggak tahu benar atau salah, tapi kita merasakannya seperti itu Pak. Iya benar Pak. Mungkin bisa apakah Bapak setuju atau tidak, mungkin dikoreksi sampai ke sana, mungkin yang dari Pak RT ke Bu RT biar satu suara Pak. Iya. Terima kasih Pak Eko. Iya. Jadi sih kemarin itu kasus yang di Blok B ya Pak ya. Di Blok B itu udah ada uang kas, dan bapak itu uang kas bapak kan Pak. Bapak udah pernah ngasih, tapi itu apa idenya ibu-ibu aja sih Pak. Ibu-ibu pada pengen ngasih juga. Jadi yang satu ngasih, beberapa orang ngasih, yang lainnya pada nggak enak pada ngasih juga. Tapi nanti saya akan koordinasi lagi ke ibu-ibu. Jadi soal pendanaan nanti udah ada uang kas. Jadi kalau ada apa-apa, keperluan apa-apa, ntar ngomong ke Pak Bendahara aja, Pak Reja. Nanti Pak Reja yang koordinir. Jadi ibu-ibu nggak perlu ngeluarin uang lagi. Itu uang 50.000 itu udah mencakup semuanya. Dari mulai yang melahirkan, sakit rawat inap, sakit berat, meninggal dunia, sampai kerja bakti. Itu pakai uang kas itu Pak. Jadi ya satu pintu Pak. Untuk sekarang kita emang kemarin sih kita udah diskusi, ini hanya satu aja kali ini gitu Pak. Kalau yang dulu memang Blok B kan emang ada ntar iuran ibu-ibu, ntar ada bapak-bapak gitu Pak. Ya karena di pengurus ini kita juga ada pengurus ibu PKK juga, jadi mungkin bisa dikoordinasi sama ibu PKK nantinya untuk ibu-ibunya. Betul Pak. Karena kan di grupnya mama ini juga banyak banget gitu. Mama lagi pokoknya tabrak gitu. Yang puyeng suaminya. Itu jadi mohon bisa Mamanya main ini aja sih ya, gak bilang-bilang. nggak masalah gitu, tapi jangan di sana ada pungutan, di sini ada pungutan di sana gitu maksud saya. Ya kemarin ini udah concern sih kita ke masalah ini sih Pak, kemarin kita udah diskusikan. Berarti ya kemarin itu pungli berarti ya Pak ya. Udah mulai ada indikasi. Cuman kalau bisa dompetnya jadi satu aja. Setuju. Kalau di mana-mana dompet, Dompet mah satu Pak tetap. Iya, keluarnya banyak aja Pak. Aduh. nanti bakal mindahin itu, balikin lagi ke tempat semula. Nah itu mohon penjelasan supaya dijelaskan ke teman-teman. Ya, terima kasih Pak Oto. Jadi kemarin pas lagi ada apa pengukuhan RT kemarin Pak. Jadi saya ngobrol sama Pak Jono. Saya minta dikasih lahan untuk sekretariat RT. Jadi kata Pak Jono ya mungkin kita disampaikan lagi ke Pak Haji Agus Salim. Tapi paling dikasihnya tanah Pak. Entah itu berapa meternya. Saya belum tahu juga Pak. Terus sama dia nggak dikasih tahu di mananya letaknya. Paling kita swadaya warga untuk
bikin sekretariat Pak, sekretariat RT. Nah di situ nanti kita naruh barang-barangnya di situ Pak. Terus untuk peminjaman ntar dari pengurus ada form peminjamannya Pak, yang diambil apa aja. Kita pas pengembalian di data lagi kurang apa enggaknya, rusak apa enggaknya gitu sih Pak. Kalau untuk tenda nanti bisa pemasangannya, nanti kita tolong tukang taman, kita kasih uang rokok lah teman-teman tukang taman. Kalau kita mau bangun fasilitas umum berarti dana lagi Pak. Dari mana itu biayanya tuh? Fasilitas umum apa nih Pak? Untuk sekretariat. Ya, menyimpan tenda. Kan dia tidak ada tempatnya. Terus mau disediakan tanah juga berarti kan dia harus bangun naruh itu tuh. Ya kan itu apakah disediakan dari developer atau Developer hanya ngasih tanah katanya ya Pak ya. Jadi untuk bangunannya swadaya masyarakat Pak. Tadi lanjut dari Pak Handi masalah stiker kendaraan. Ada masukan dari Pak Handi, sebaiknya tidak perlulah adanya permajaan stiker. Karena banyak juga warga yang nggak pakai stiker, aman kok keluar masuk sekarang. Jadi nggak, lagian stiker udah tahunnya tahun 2020 juga. Terima kasih Pak Duan udah ngasih stiker kemarin. Warga baru Pak. Jadi kata Pak Andi, mending daripada untuk bikin stiker, dananya kita kumpulin aja untuk yang pintu tap itu. Nah, lebih bagus sih. Di situ aja Pak Eko, Sarah. Saran Pak RT. Iya, siapa? Saya warga baru Pak. Nama saya Duan. Kalau gate-nya di sini aja gimana Pak? Siap. Pak Andi juga, Pak, bawa Pak Blok A mintanya di sini, Pak. Jadi masing-masing RT. Iya. Jadi masing-masing RT kita punya gate sendiri, Cluster ya. klaster, benar Pak. Betul. Setuju Pak. Kemarin sih ngeliat-ngeliat searching up itu ya. Dalam waktu terakhir ini mengantisipasi entah barangnya kehilangan atau sebagainya atau apapun beritanya, tapi yang jelas beberapa tahun yang lalu itu sempat ada kasus sepeda hilang ya, sampai tren Sepeda saya Pak itu Pak. Fadil segala itu kan ya. Bisa. Terus kemudian diusulkan Kok bisa ya? salah satu Padahal kan jauh harus lewatin rumah berapa rumah. aksesnya itu bisa dari belakang, dari samping-samping kasur ini, terus kemudian diupayakan dipasang wire gitu ya. Akhirnya ternyata kan nggak dipasang keseluruhan pagar gitu ya. Jadi ini terkait dengan pembicaraan mengenai pemasangan kita tadi itu. Saya itu merasa kita tuh prioritas untuk mengamankan situasi komplek kita dulu yang pertama. Mungkin masalah gate itu bisa menjadi prioritas, tapi tidak prioritas yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana akses itu hanya satu pintu dulu. Kalau ada gap ditutup, kalau ada pagar dikasih apa namanya tadi itu, ya wire seperti itu, sehingga kemungkinan orang itu tidak bisa akses melalui pagar-pagar tersebut. Dan kalau itu semuanya sudah tertutup, artinya tidak ada gap satupun yang membolehkan orang itu bisa masuk tanpa dimonitor oleh satpam kita, karena memang tidak ada CCTV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gatekeeper kita tuh security di sana. Bagaimana mengupayakan mereka itu efektif kerjanya. Itu yang dari dulu klasik sampai sekarang belum terjadi. Iya benar Pak. Jadi bukan mengecilkan arti gate yang otomatis seperti ini, tapi kalau sumber daya manusianya sendiri tidak ada dan tidak monitor pengawasannya tidak ada, maka bisa saja sia-sia gitu. Jadi mungkin gatekeeper dulu itu kita perkuat. Prakteknya bisa apa saja, apakah KTP ditukar, terus kemudian diawasi, diantarkan ketika orang itu menuju ke tujuannya, misalnya di alamatnya siapa, sehingga security itu persis orang itu tamu mendatangi rumah siapa gitu. Kalau itu tidak ada pengawasannya, terus kemudian tiba-tiba kita pasang gate yang otomatis, kita
kasih KTP terus kemudian kita kasih apa namanya tap sendiri, ya tidak menutup kemungkinan dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Selama pengawasannya tidak ada. Jadi fungsi surveillance itu perlu. Yang pertama kita tutup gap-gapnya dulu itu, terus kemudian fungsi surveillance. Nah baru kita bicara lebih optimal lagi menggunakan gate otomatis. Barangkali ini asumsi saya. Yang penting yang pertama tadi itu masang kawat yang melingkar tadi itu, kemudian menutup gap-gap yang dimana orang itu dengan mudah akses masuk pejalan kaki khususnya ya. Kan tempo hari sempat jadi agak parno juga tuh melihat ibu-ibu jalan ini arahnya kemana nih, di CCTV kan pernah terekam juga tuh kasus hilang dan sebagainya itu. Kelihatannya kecil tapi bisa jadi kalau kita tidak kontrol dan tidak evaluasi akan menjadi lebih besar kasusnya. Dua. Jadi mungkin perlu dievaluasi lagi soal pemancing, Pak. Ini saya lihat ada yang bukan warga, Pak. Itu aja sih, Pak. Tukang biasanya. Tukang. Tukang ya. Mm-mm. Kan saya nggak tahu, Pak, itu Tukang mana mancing. atau siapa gitu ya. Itu aja sih, Pak RT. Itu kalau udah ngeliat Pamaron, ada Pamaron aman dah, naik motor langsung. Misalnya pas Ayuti Pak Ahmad lah udah aman gitu. Jadi saya agak bisa ngontrol juga nih Pak. Masalahnya itu kan tanggung jawab kita bersama juga nih Pak. Betul. Misalnya Bapak tahu ada tukang yang bisa ditegur, tegur aja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya nggak kenal nih, ternyata kakaknya Pak Reja.